sekolah dengan kondisi seperti ini, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sika sudah mengetahui atau belum? Kalau sudah mengetahui, kenapa dibiarkan seperti ini? Halo saudara sekalian, salam jumpa kembali di channel Proba Murata TV, suara orang NTT dari kita untuk kita. Mantap. Oke, saudara sekalian, kita kembali di segmen berita dari Proba Murata. Dan kali ini Proba Murata TV tidak menampilkan berita-berita dari media resmi ya. Tetapi kali ini kita coba menampilkan ada sebuah video ya, yang dikirim melalui WhatsApp ya dari Kabupaten Sika ya. Videonya itu terkait dengan kondisi salah satu sekolah di Kabupaten Sika di Kecamatan Doreng, Desa Nenbura ya. Ada salah satu sekolah namanya SDK Doreng, dan sekolah itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Video itu menunjukkan bagaimana anak-anak di kelas ya, di sekolah ketika hujan mereka berbasah-basahan di dalam kelas. Jadi proses belajar mengajarnya benar-benar tidak nyaman. Dan sekolah itu nampak atap sengnya itu bocor di mana-mana, ada yang sudah hancur. Lalu di atas bubungannya juga berlobang, tidak ada tutup dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat video ini rasanya miris sekali ya. Jadi sangat memprihatinkan. Oke, saya tampilkan videonya ini. Ya, jadi menurut orang yang membuat video ini, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 ya, di di Nembura ya, di Kecamatan Doreng, Desa Nembura. Oke, saudara sekalian, saya kira ini memang video ini menampilkan sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kira-kira siapa yang akan kita gugat di sini ya? Ya, saya kira tentu yang pertama kita gugat adalah ya Dinas Pendidikan Kabupaten Sika. Apakah sekolah dengan kondisi seperti ini, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sika sudah mengetahui atau belum? Kalau sudah mengetahui, kenapa dibiarkan seperti ini? Kenapa dibiarkan anak-anak begitu tersiksa atau begitu sengsara ketika mereka harus berbasah-basahan di dalam ruang kelas, ya? Lalu kalau misalnya Dinas Pendidikan tidak mengetahui, kenapa tidak mengetahui ketika ada sekolah yang dengan kondisi rusak parah begini, sudah sekian lama dengan kondisi yang parah seperti ini, tapi kok kenapa Dinas Pendidikan Kabupaten Sika tidak mengetahuinya? Itu yang pertama yang perlu kita gugat. Kemudian yang kedua yang perlu kita gugat juga adalah Yayasan Persekolahan Umat Katolik atau Sanpukat Maumere. Ya, karena sekolah ini di bawah naungan Sanpukat. Jadi kita juga perlu bertanya atau menggugat kepada Sanpukat, kenapa sekolah ini kok sudah sekian tahun kok masih dengan kondisi seperti ini? Kok kenapa tidak diperhatikan? Kenapa tidak diperbaiki? Kenapa tidak direhab gitu ya? Kemudian yang ketiga kita perlu gugat juga adalah Desa Nenbura ya, Kecamatan Doreng Kabupaten Sika. Kenapa Desa Nenbura juga perlu kita gugat? Karena saya tidak tahu ya, apakah di desa itu ada regulasi yang membolehkan atau tidak dana desa bisa digunakan untuk memperbaiki atau merehab gedung sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah dasar. Apakah diperbolehkan atau tidak gitu ya. Tapi di sini saya mau menggugat ya, Desa Nenbura ini kan
hampir 3 tahun ini saya mempelajari dari tahun 2023 itu pun ada dana desa yang masuk 1 miliar lebih, kemudian tahun 2024 pun 1 miliar lebih, dan sekarang tahun 2025 pun 1 miliar lebih, gitu ya. Nah, dengan keuangan yang begitu banyak masuk ke desa ini, kalau misalnya ada regulasi yang membolehkan bahwa dana desa itu bisa dipakai untuk merehab gedung sekolah, katakanlah SD, kenapa tidak dilakukan? Ya, kenapa dibiarkan sekolah ini begitu merana, begitu anak-anak didiknya begitu tersiksa ketika hujan datang? Padahal dana desa begitu besar loh, 1 miliar lebih itu saya kira luar biasa itu. Ya. Dan ketika saya mempelajari di dana desa yang dikelola ya, item-item pengeluarannya menurut saya ya ada beberapa item yang menurut saya tidak begitu urgen ya kalau dibandingkan dengan kondisi sekolah ini. Ya, kenapa dana yang tidak begitu urgen itu kenapa tidak dialihkan ke kondisi sekolah yang sangat urgen ini gitu ya. Jadi saya kira memang ini memang butuh kebijaksanaan luar biasa ya. Kalau memang tidak ada aturan ya kita kita mengikuti aja. Tetapi kalau misalnya ada aturan lalu pemerintah desa teledor dan membiarkan sampai saat ini dengan kondisi sekolah seperti ini, saya kira ini kesalahan fatal ya. Jadi saya kira ini memang pengelolaan dana desa itu harus benar-benar diperhatikan secara baik, secara benar. Supaya apa? Supaya benar-benar menyentuh kepada kebutuhan masyarakat desa gitu ya. Gedung sekolah ini kan saya kira sarana penunjang untuk tumbuh kembangnya anak didik, untuk tumbuh kembangnya generasi muda atau generasi mendatang, desa Nembura atau generasi mendatang bangsa ini. Tetapi kalau misalnya dengan kondisi sekolah seperti ini, dengan tempat belajar yang tidak nyaman seperti ini, bagaimana anak-anak ini bisa kita harapkan ke depan seperti apa, gitu ya? Ini kan musim hujan ini kan tidak hanya 1-2 hari atau 1-2 jam, tapi ini berbulan-bulan. Bagaimana pemerintah desa, bagaimana pemerintah kabupaten dalam hal dinas pendidikan melihat anak-anak ini begini sengsara ya selama beberapa bulan ke depan mereka harus menghadapi situasi seperti ini, bertahan di dalam ruangan yang penuh dengan kesengsaraan, tapi mereka harus bertahan. Siapa yang mau menolong mereka gitu ya? Jadi saya kira penampilan video tadi itu menggugat kita semua ya, kepala dinas pendidikan ya, kemudian kepala desa dan semua pihak. Saya kira penting sekali untuk menyelamatkan anak-anak ini. Mantap, salam Lobang Merata.